Kembali lagi bersama saya, Fla Reza, Ratu Keterangan dari Kehidupan. Indonesia memiliki 6 istana kepresidenan yang kerap digunakan oleh presiden. Baik untuk menjalankan tugasnya maupun hanya untuk berlibur. Keberadaan istana kepresidenan bukan hanya di Jakarta saja. Tepatnya, mereka tersebar di beberapa daerah. Istana kepresidenan ini memiliki sejarah dan khasnya masing-masing, termasuk cerita mistis berikut ini. Selain itu, penghuni istana pun kerap mendengar suara-suara gaib. Salah satunya adalah mendengar ngaung-ngaung harimau. Hel! Takut! Indonesia memiliki 6 istana kepresidenan yang kerap digunakan presiden, baik untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan maupun untuk berlibur. Keberadaan istana kepresidenan tidak hanya di Jakarta saja, tapi tersebar di beberapa daerah. Istana kepresidenan tersebut memiliki ciri khas dan sejarah termasuk cerita-cerita mistis di baliknya. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Istana Negara dan Istana Merdeka. Istana Merdeka resmi menjadi kediaman presiden pada masa Presiden Soekarno. Awalnya, Istana Merdeka bernama Istana Rijswijk dan dibangun pada tahun 1796. Wow, sudah tua juga ya. Letak Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara dengan menghadap ke Taman Monumen Nasional atau Monas. Istana Negara fungsinya lebih difokuskan kepada kegiatan resmi kepresidenan, yaitu sebagai kantor kepresidenan Republik Indonesia. Istana Negara awalnya sebagai kediaman pribadi warga Belanda, J.A. van Braam. Gedung yang dibangun pada tahun 1796 ini memang nampak megah dari luar, namun di dalamnya ada hawa dingin dan mistis yang dirasakan. Tidak hanya pengunjung saja yang merasakan bulu kuduknya merinding, termasuk keluarga presiden yang pernah tinggal di dalamnya pun merasakan hal yang sama. Seperti keluarga almarhum Gus Dur yang sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Putri Gus Dur atau Yeni Wahid dan Inaya Wahid bahkan sering mendengar suara makhluk astral yang masih bergentayangan di dalam gedung. Bahkan, konon para staf juga tidak berani membersihkan ruangan yang berada di lantai 4 dan 5 karena angker. Kejadian lainnya, TV yang berada di dalam posisi mati juga sering menyala dengan sendirinya. Seperti hantu yang tinggal di istana juga ingin melihat program TV. Selain suara-suara tak jelas dari makhluk gaib, biasanya di dalam istana juga berkumandang suara alat musik yang dimainkan oleh seseorang. Suara ini muncul dari dalam kamar mandi yang terletak di depan dapur, tepatnya di sayap kiri istana. Hilih, merinding gak tuh kalau lagi mandi? Terus tiba-tiba ada suara piano dan biola. Pasti langsung ngacir ketakutan. Sisi mistis lain di sekitar Istana Merdeka, ada pohon trembesi yang sudah berumur 144 tahun yang disebut dengan Ki Hujan. Pohon tua ini diberi penyangga besi mengingat usianya tak lagi muda. Juga untuk mengantisipasi agar tidak roboh. Anehnya, meski dihajar angin puting beliung pada tahun 2012, tetapi pohon tua tersebut tetap kokoh berdiri. Bahkan ketika Presiden SBY menyuruh orang untuk mengangkas dahan Ki Hujan yang hampir menyentuh tanah. Keanehan juga terjadi. Berkali-kali gergaji mesin mati hingga akhirnya Presiden SBY mengurungkan niatnya untuk merapikan pohon tua tersebut. Istana Bogor. Selain Istana Merdeka, Istana Bogor juga menyimpan misterinya sendiri. Istana Bogor dibangun pada tahun 1745 dan dinamai Palais Buitenzorg. Awalnya, istana ini menjadi tempat peristirahatan yang nyaman untuk kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Juga sebagai pusat kegiatan pemerintahan pada tahun 1870. Menurut beberapa sumber, Istana Bogor tidak terlepas dari hal-hal mistis yang menyeramkan.
semisal penampakan dan gangguan makhluk halus. Mantan Ibu Negara, Hartini Soekarno, mengaku kalau gedung ini memang ada penghuninya. Salah satu cerita mistisnya adalah kisah patung perunggu wanita tanpa busana yang berada di Istana Bogor. Pada waktu itu ada salah satu seorang pengunjung yang jahil menempatkan bulu-bulu wol yang merupakan rontokan dari karpet ke bagian sensitif dari patung wanita tanpa busana tersebut. Tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Keesokan harinya, si pengunjung itu menemukan rontokan bulu-bulu wol yang sama di saku celananya. Tidak hanya itu, ketika ia makan dan tersedak, maka yang keluar dari tenggorokannya bukan makanan yang ia makan, melainkan bulu-bulu wol yang ia tempelkan di patung tersebut. Selain itu, ada juga kisah mistis adanya arwah noni Belanda yang sering berkeliaran di kolam depan Istana Bogor. Kata penjaga istana yang pernah lihat hantu noni Belanda tersebut memakai gaun panjang khas zaman kolonial dan membawa payung. Noni Belanda itu juga pernah terlihat berjalan di atas air kolam sembari bernyanyi-nyanyi. Istana Yogyakarta. Istana Yogyakarta dikenal juga dengan nama Gedung Agung atau Gedung Negara. Istana Yogyakarta dibangun pada Mei 1824 sebagai kediaman seorang presiden ke-18 di Yogyakarta yang bernama Anthony Hendrik Sisaert. Istana Negara Yogyakarta juga punya kisah mistis sendiri. Konon katanya sering terdengar pasukan tentara yang tak kasat mata sedang berbaris dengan langkah berderak. Gara-gara pasukan gaib itu, kabarnya Pas Pampres pernah minta tolong kepada paranormal karena kewalahan menghadapi gangguan di dalam gedung agung tersebut. Istana Cipanas. Istana Cipanas dibangun pada tahun 1740. Semula Istana Cipanas merupakan rumah tinggal. Pada tahun 1743 dijadikan tempat peristirahatannya para gubernur jenderal Belanda. Istana Cipanas terletak di kaki Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat. Di sana udaranya sangat sejuk dan segar karena berada di ketinggian 1000 meter lebih dari permukaan laut. Konon katanya, lantaran lokasi Istana Cipanas dikepung 3 gunung yaitu Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Halimun, membuat Istana Cipanas semakin angker. Penampakan yang paling sering dilihat oleh karyawan di Istana Cipanas adalah tentara Belanda yang mengelilingi istana saat malam hari. Roh tentara Belanda itu berjalan dengan senapan laras panjang. Ternyata sejarah menuliskan memang pernah ada beberapa tentara Belanda yang tewas di istana tersebut. Selain itu, penghuni istana pun kerap mendengar suara harimau mengaum. Istana Tampak Siring. Istana Tampak Siring ini berada di Kepulauan Gianyar, Pulau Bali. Salah satu istana kepresidenan yang dibangun setelah Indonesia merdeka, yakni dibangun pada tahun 1957 sampai 1960. Fungsi Istana Kepresidenan Tampak Siring sejak awal adalah sebagai tempat peristirahatan bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga dan bagi tamu-tamu negara. Presiden Soekarno sering menjadikan Istana Tampak Siring sebagai tempat mencari inspirasi untuk merumuskan pemikiran-pemikiran serta menuliskan naskah pidatonya. Di istana ini ada satu kamar yang hingga sekarang tersohor karena kemistisannya. Kamar tersebut konon merupakan kamar hunian Bung Karno. Dan sampai sekarang kamar itu dikosongkan. Bahkan ketika presiden yang sedang menjabat ingin bertandang ke sana, memilih untuk tinggal di bangunan lain. Mungkin arwah Presiden Soekarno masih ada di kamarnya kali ya. Ketiduran, tolong bangunin dong. Nah, itu dia cerita mistis Istana Kepresidenan. Jadi gimana? Mau uji nyali nggak di sana? Atau pingin kenalan sama para penghuni gaib di sana?
Monggo, datang aja ke sana. Lambaikan tangan kalau nggak sanggup. Jadi, itu adalah beberapa cerita dari mistisnya Istana Kepresidenan. Untuk informasi selanjutnya, kalian wajib banget like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari video-video mistis lainnya. Sampai jumpa.